Permisi moderator, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum kami memulai presentasi hari ini, saya izin untuk menyapa rekan-rekan saya terlebih dahulu, serta untuk melakukan cek sound. Yang pertama, selamat sore Zidni. Selamat sore Kak Tria. Baik, kemudian selamat sore Rosi. Selamat sore Tria. Baik, kemudian selamat sore Alia. Sore Kak. Mohon maaf Alia, apakah bisa mikrofonnya didekatkan lagi? Apa suara saya sudah terdengar? Baik, sudah lebih baik. Kemudian selamat sore Aisyah. Selamat sore Kak Tria. Baik, terima kasih semuanya. Kemudian saya persilahkan kepada Saudari Roshi untuk share screen terlebih dahulu. Baik, mohon izin untuk share screen. Baik, apakah layar sudah terlihat? Sudah, Roshi. Mungkin bisa digeser ke halaman berikutnya. 54 sampai 1624. Oke. Baik, sudah lancar PPT-nya. Baik, terima kasih Roshi. Mungkin bisa kembali ke halaman pertama dengan model full screen. Baik, sebelum kami memulai presentasi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya buka terlebih dahulu. Presentasi dari kelompok 16 berasal dari Universitas Jember dengan judul Desain, Sintesis, Studi in Silico, dan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Baru Hibrida Asam Sinamat Tetrahydroisoquinolin. Dipersilakan. Mohon izin untuk presentasi. Kayu manis di tengah taman, bawa pulang untuk Pak Ruka. Salam hormat kami ucapkan dari kami sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, dosen reviewer penilaian kemajuan pelaksanaan PKM tahun 2023 beserta dosen pendamping. Perkenalkan, kami tim Sinsoquidan dari Universitas Jember akan mempresentasikan kemajuan pelaksanaan PKM RE kami yang berjudul Desain, Sintesis, Study in Silico, dan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Baru Hibrida Asam Sinamat Tetrahydroisoquinolin. Tim kami terdiri dari Tria Krisdayanti selaku Ketua Tim, Rosi Trisnamai Hayati, Siti Naufa Ilma, saya sendiri Aisyah, dan Alia Disti Dwi Nafisa. Dengan dosen pembimbing serta motivator kami, Bapak Dr. Apoteker Dian Agung Pangaribowo, Magister Farmasi. Dosen reviewer yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian, berdasarkan data WHO pada tahun 2022, sekitar 76% total kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit kronis, seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, penyakit pernafasan kronis, serta kanker. Salah satu penyebab penyakit kronis ialah terjadinya stres oksidatif, yang mana merupakan kondisi ketidakseimbangan radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh. Salah satu senyawa yang dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan adalah asam sinamat.
Asam sinamat merupakan asam karboksilat aromatik yang dapat ditemukan secara alami pada tumbuhan, seperti kayu manis dan panas ginseng. Telah dilaporkan, senyawa asam sinamat memiliki aktivitas antioksidan, anti kanker, antimikroba, dan neuroprotektif. Senyawa lain yang memiliki aktivitas antioksidan ialah tetrahydroisoquinolin. Scaffold ini dilaporkan memiliki peran penting dalam bidang kimia bioorganik dan pengobatan karena dilaporkan memiliki aktivitas seperti antioksidan, antiinflamasi, antibiotik, dan anti kanker. Modifikasi struktur senyawa asam sinamat telah dilaporkan dapat meningkatkan efek terapeutik dari struktur utamanya. Saat ini, pencarian dan pengembangan agen antioksidan terus dilakukan untuk mendapatkan senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan yang lebih baik, serta bisa membantu dalam pengobatan dan pengendalian penyakit yang berkaitan dengan stres oksidatif. Berdasarkan data aktivitas dari kedua senyawa tersebut, maka kami melakukan penelitian modifikasi struktur senyawa antioksidan asam sinamat dengan penambatan tetrahydroisoquinolin yang memiliki gugus fungsi metoksi. Gugus tersebut berfungsi untuk meningkatkan sifat lipofilisitas sehingga mempermudah senyawa menembus membran sel. Skema dari sintesis senyawa baru yaitu dengan mereaksikan sinamol klorida atau 1A dengan senyawa 6,7 dimetoksi, 1, 2, 3,4 tetrahydroisoquinolin atau senyawa 2A sehingga menghasilkan senyawa yang kita buat yaitu senyawa 3A atau trans 1, 6,7 dimetoksi, 3,4 dihydroisoquinolin, 2,1H, 3 phenylprop 2N1,1. Berdasarkan pemeriksaan melalui database seperti PubChem dan Skyfinder, senyawa 3A merupakan senyawa baru yang belum pernah disintesis sebelumnya. Adapun tujuan riset kami, yakni untuk membuktikan bahwa senyawa 3A dapat bersintesis melalui reaksi asilasi dan menghasilkan persen rendemen. Kemudian, membandingkan aktivitas antioksidan senyawa 3A dengan asam sinamat, serta menjelaskan mekanisme antioksidan senyawa 3A berdasarkan uji in silico. Metode riset yang telah kami lakukan selama 4 bulan ini meliputi yang pertama, desain senyawa dan prediksi toksisitas senyawa 3A menggunakan Swiss Atma dan Protox 2. Pada tahap kedua, dilakukan sintesis senyawa 3A dengan mereaksikan 4 milimol sinamol klorida dengan 6 milimol senyawa 2A dalam pelarut THF. Proses reaksi tersebut dilakukan dalam kondisi basah dengan penambahan 6 milimol PEA. Kemudian dilanjutkan dengan proses ekstraksi cair-cair, rekristalisasi, dan pengeringan hingga konstan. Adapun produk yang terbentuk dilakukan uji kemurnian melalui uji KLT pada berbagai jenis elemen, serta dilakukan uji jarak lebur. Selanjutnya, dilakukan uji FTIR untuk mengevaluasi gugus fungsi serta struktur senyawa menggunakan proton NMR. Pada kelima, dilakukan uji aktivitas antioksidan untuk membandingkan senyawa 3A dengan asam sinamat pada konsentrasi 3000 ppm melalui metode DBPH. Pada tahap ke-6, dilakukan penambatan molekuler blocking protein dengan kode 1OG5 guna mengetahui mekanisme antioksidan senyawa 3A. Dari hasil desain senyawa, diketahui bahwa senyawa 3A memenuhi aturan Lipinski, sehingga dapat diprediksi memiliki bioavailabilitas yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan seluruh parameter yang masuk pada rentang optimal, yang ditandai dengan area berwarna merah muda. Adapun hasil prediksi toksisitas, diketahui bahwa 3A tergolong dalam toksisitas kelas 4, serta inaktif sebagai hepatotoksik, karsinogen, mutagen, serta sitotoksik. Dari kedua data tersebut, diketahui bahwa senyawa 3A berpotensi dapat dikembangkan menjadi obat peroral ke depannya. Dari proses reaksi, didapatkan persen rendemen sebesar 74,34% dengan karakteristik kristal berwarna merah muda. Adapun evaluasi kemurnian menggunakan uji KLT, diketahui bahwa produk merupakan senyawa murni yang ditandai dengan munculnya noda tunggal pada tiap proporsi L1. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil uji titik lebur yang dimana senyawa 3A memiliki rentang padat 68 hingga 70 derajat Celcius, di mana rentang tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Adapun evaluasi gugus fungsi dengan uji FTIR, diketahui bahwa terdapat gugus spesifik amida yang ditandai dengan adanya pita serapan pada bilangan gelombang 1677. Gugus amida merupakan gugus spesifik yang tidak ditemukan pada senyawa 1A maupun senyawa 2A. Dari hasil proton NMR, menunjukkan senyawa adanya 8 puncak sinyal proton yang mengidentifikasi 21 atom hidrogen. Hal tersebut sesuai dengan jumlah atom hidrogen pada senyawa 3A. Dari data FTIR dan proton NMR, mengonfirmasi bahwa senyawa target yang terbentuk memiliki struktur sesuai dengan senyawa 3A. Melalui uji aktivitas antioksidan, diketahui bahwa persen inhibisi senyawa 3A dan asam sinamat pada konsentrasi 3000 ppm berbeda signifikan. Senyawa 3A memiliki rata aktivitas antioksidan sebesar 456% lebih baik dibandingkan asam sinamat.
Berdasarkan studi in silico pada reseptor CP450 dengan kode protein 1OG5, didapatkan nilai validasi docking atau RMSD sebesar 0,3. Nilai tersebut memenuhi syarat kemiripan antara ligan hasil docking dengan hasil kristalografi yang tidak lebih dari 2 angstrom. Sedangkan berdasarkan hasil penambatan yang telah kami lakukan, diketahui bahwa senyawa 3A berikatan lebih stabil daripada asam sinamat. Hal tersebut ditandai dengan besar nilai Reding skor senyawa 3A lebih kecil daripada asam sinamat. Hal ini sejalan dengan hasil uji aktivitas antioksidan senyawa 3A yang lebih baik dibandingkan senyawa asam sinamat. Adapun potensi penelitian kami meliputi yang pertama, senyawa 3A yang memiliki aktivitas antioksidan dapat berpotensi dimanfaatkan sebagai bidang makanan maupun kosmetik. Kemudian, penelitian lebih lanjut mengenai potensi senyawa 3A sebagai agen antimikroba maupun anti kanker. Selain itu, penemuan senyawa antioksidan baru mampu menjadi langkah awal mengurangi maupun memutus ketergantungan impor senyawa antioksidan di Indonesia selama ini. Target luaran pada penelitian kami yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah yang telah disubmit pada Jurnal Lumbung Farmasi dari Universitas Muhammadiyah Mataram yang terakreditasi SINTA 4, serta akun media sosial yang terdiri dari Facebook serta Instagram. Pertanggal 26 Oktober 2023, akun Instagram kami memiliki 1.339 pengikut dengan 33 postingan yang meliputi pengenalan program serta penelitian dan konten edukasi yang terintegrasi pada kode QR. Sebagai luaran tambahan, hasil riset kami telah dipresentasikan pada International Conference of Pharmacy and Health Science di Kuala Lumpur pada tanggal 26 Oktober 2023. Yang kedua, senyawa baru 3A telah dilakukan pendaftaran sederhana. Untuk rencana tahap berikutnya, tim kami akan melakukan penyelesaian tulisan laporan akhir serta pengerjaan konten wajib pada tanggal 15 November 2023. Dewan juri yang terhormat, dari pemaparan yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa senyawa 3A dapat disintesis melalui reaksi N-asilasi dengan persen rendemen sebesar 74,34% serta memiliki aktivitas antioksidan sebesar 456% lebih baik dibandingkan dengan asam sinamat. Adapun berdasarkan hasil pendapatan molekulernya, diketahui bahwa senyawa 3A berikatan lebih stabil dengan reseptor CP450 dibandingkan dengan asam sinamat. Untuk persentase kemajuan secara keseluruhan, kami telah mencapai 97% pelaksanaan program yang mencakup 94% luaran kegiatan dan 100% pelaksanaan riset. Dalam pelaksanaan program yang telah kami laksanakan, dana yang telah kami gunakan sebesar 93% dari total dana yang diberikan oleh Belmawa sebesar Rp9.450.000. Dana tersebut kami alokasikan pada biaya bahan habis pakai, biaya sewa, perjalanan lokal, dan lain sebagainya. Terima kasih kami sampaikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Belmawa, Universitas Jember, dan serta seluruh pihak yang turut berperan dalam kesuksesan riset kami. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Riset kami teruntuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nah, kepada Bapak Nanang dan Bapak Fikri dipersilakan. Silakan Pak Fikri dulu, monggo. Oke, makasih Prof. Nanang. Ya, sebelumnya selamat ya untuk tim ini, timnya Tria ya, dari Universitas Jember yang sudah mendapatkan pendanaan untuk PKM RE dari Belmawa Dikti.